Jadi hobi membaca itu harus dibiasakan. Nah, mulai dari sekarang ya, biasakan. Karena saya sendiri pun bisa hobi membaca karena dibiasakan mulai dari kecil. Hobi membaca saya dimulai ketika waktu masih kecil. Saudara saya ngasih majalah anak, MK Kids waktu itu. Mulai dari situ, saudara saya lebih sering ngasih buku-buku cerita yang islami, yaitu buku bercerita bersama Agim. Nah, dari sana saya mulai hobi membaca. Dari yang awalnya hanya membaca majalah anak-anak, lalu berkembang menjadi majalah remaja, tabloid, lalu mulai juga membaca komik, novel, mulai dari novel romance, sampai ke novel action, sampai novel fantasi, novel sejarah atau fiksi sejarah, dan terus meningkat sampai ke buku-buku yang bahasannya lumayan berat. Yang ketiga, tuntutan. Nah, biasanya untuk siswa maupun mahasiswa, kita dituntut untuk selalu membaca buku, ya kan? Karena buku itu adalah jendela dunia, sumber ilmu, jendela ilmu. Nah, makanya sebagai seorang siswa maupun mahasiswa harus banyak membaca buku. Nah, biasanya dari tuntutan itu kan sifatnya terpaksa. Biasanya lama-kelamaan bisa jadi hobi juga, tapi jarang sih. Yang keempat, last but not least, jika tips-tips sebelumnya itu merupakan faktor eksternal, tips yang keempat ini merupakan faktor internal, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Apakah itu? Rasa ingin tahu. Jadi, kalau kita punya rasa ingin tahu yang tinggi, biasanya kita akan jadi hobi baca buku. Karena apa? Untuk memuaskan rasa ingin tahu kita. Contohnya seperti waktu dulu saya masih kuliah dan mengambil mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Waktu itu buku yang disarankan atau direkomendasikan oleh dosen adalah buku Sang Maestro, Teori-teori Ekonomi Modern. Nah, waktu itu masing-masing mahasiswa diberi tugas untuk melakukan presentasi per kelompok. Nah, kelompok saya kebagian tugas untuk mempresentasikan tentang teori pemikiran ekonomi dari Joseph Schumpeter. Waktu itu karena saya memiliki rasa ingin tahu yang lebih, maka saya tak hanya mengambil sumber dari buku yang direkomendasikan dosen saja, tapi juga mencari dari sumber lain. Nah, dan akhirnya saya menemukan buku dari Joseph Schumpeternya yang asli, magnum opusnya Joseph Schumpeter, yaitu Capitalism, Socialism, and Democracy. Contoh lain ketika saya mulai tertarik pada Rocky Gerung yang waktu itu memang santer muncul di televisi. Nah, karena mencari tahu sosok Rocky Gerung dan ternyata beliau adalah dosen filsafat di sebuah universitas, maka saya pun tertarik untuk mempelajari filsafat. Dimulai dari yang paling dasar, dari novel Dunia Sophie sampai ke buku-buku filsafat yang sifatnya non-fiksi. Tak hanya dari Joseph Schumpeter maupun Rocky Gerung dengan filsafatnya, buku saya yang lain pun saya baca, saya beli karena rasa ingin tahu mengenai sesuatu. Nah, jadi jika teman-teman juga punya rasa ingin tahu akan sesuatu, mulai carilah tentang sesuatu yang teman-teman ingin tahu itu. Dan sumber yang paling baik menurut saya adalah buku. Itu dia tips kali ini. Jangan lupa untuk dilaksanakan ya. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan untuk dibagikan. Jangan lupa untuk membiasakan membaca buku dan Al-Quran setiap hari. Kalau kamu punya tips lain, silakan tulis di komentar ya. Dan kalau kamu punya kendala dalam menumbuhkan minat baca, tulis juga di komentar. Mudah-mudahan kita bisa cari solusinya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.